Halo teman-teman mahasiswa semuanya, apa kabar? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas strategi after the ERP system is implemented. Jadi strategi setelah sistem ERP itu sudah kita implementasikan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mahasiswa itu diharapkan mampu untuk memahami strategi setelah sistem ERP itu diimplementasikan. Dan yang kedua, mampu untuk menganalisa dan mengevaluasi level dari manfaat hasil implementasi ERP tersebut. Oke, ini tujuan pembelajaran kita yang pertama. Jadi mampu untuk memahami strategi setelah ERP tersebut diimplementasikan. Jadi setelah sistem ERP ini berjalan, itu bukan berarti kita udah selesai nih tugas kita. Tidak seperti itu. Kita tuh harus melakukan tantangan baru. Hal ini karena tuh tingkat kestabilan, kinerja organisasi, dampaknya positif ataupun negatif itu baru bisa terlihat setelah sistem itu berjalan. Biasanya proses kestabilan ERP ini sekitar 3-9 bulan. Nah, pada saat itu kita bisa melihat seberapa tepat dan cepat penanganan, dukungan manajemennya, IT team support terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Ini ada kriteria evaluasi untuk menunjukkan kekuatan dan kelemahan dari penerapan ERP itu sendiri. Yang pertama, functional fit, sesuai dengan proses bisnis. Nah, yang kedua, tingkat integrasi di antara setiap komponen ERP. Nah, yang ketiga, fleksibilitas dan skalabilitas. Jadi skalabilitas itu kemampuan sistem untuk menangani pertumbuhan jumlah data. Yang keempat, kompleksivitas dan user friendliness. Ini kondisi di mana kita bisa menggunakan perangkat itu dengan mudah. Lalu yang kelima, reputasi dari ERP produk. Yang keenam, implementasi yang cepat dan return investment yang pendek. Yang ketujuh, kemampuan untuk mendukung multi-site, perencanaan, dan pengontrolan. Nah, yang kedelapan, kemampuan teknologi dan keamanannya. Nah, itu merupakan kriteria evaluasi yang harus kita pakai dalam penerapan ERP. Selanjutnya, nah jadi dukungan tim internal IT dan ERP teams itu merupakan kunci utama agar menjaga sistem ERP berjalan dengan baik dan konsisten. Jadi kebijakan manajemen itu harus menjadi pendorong sistem ERP agar bisa berjalan sesuai target. Jadi manajemen dan tujuan dari ERP ini harus sejalan dia. Nah, hal lain yang harus ditinjau dari setelah sistem ERP ini berjalan ialah pengukuran dari tingkat keuntungan dan manfaat yang diperoleh perusahaan. Nah, pengukuran ini dia harus menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari sistem ERP serta dari pengguna user tersebut. Lanjut, untuk tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu mampu untuk menganalisa dan mengevaluasi tingkatan dari manfaat hasil dari implementasi ERP itu sendiri. Nah, jadi pada pembahasan kali ini mengenai metode dan kerangka pengukuran manfaat dari penerapan ERP. Nah, jadi banyak organisasi yang telah mempelajari pola mengenai pengukuran dari manfaat IT tersebut bagi perusahaan. Nah, strategi untuk mengimplementasi pengukuran implementasi IT meliputi yang pertama, mengukur segala hal terkait dengan data kuantitatif. Jadi pada hakikatnya data itu dapat didata secara statistik. Nah, yang kedua, pengukuran harus menekankan pada perbaikan menuju ke arah yang tepat sasaran. Jadi bukan untuk mencari kesalahan seseorang yang penggunanya atau yang mengumpulkan datanya. Yang ketiga, kita harus menentukan proses lalu melakukan formulasi. Jadi hal ini memberikan hasil berupa urutan prioritas terkait dengan sasaran organisasi dan proses yang dituju. Lalu yang keempat, harapan dari hasil pengukuran adalah untuk mengubah keadaan dan pengalaman menjadi lebih bertambah dan memberikan nilai lebih bagi perusahaan.
Berikut ini dia merupakan kerangka pengukuran secara sederhana mengenai dimensi dari manfaat implementasi ERP perusahaan. Nah, ini merupakan pertanyaan kunci yang menjadi dasar-dasar utama untuk memahami secara yang lebih jelas. Jadi langkah yang diambil. Yang pertama itu adalah why do we want improvement? Mengapa kita perlu melakukan perbaikan? Karena dengan perbaikan terus-menerus ditambah lagi dengan bantuan IT itu bisa memberikan dampak efisiensi dan efektivitas jangka panjang dari pengembangan bisnis perusahaan. Nah, yang kedua, what improvement do we want? Jadi setelah mengetahui alasan dilakukannya perubahan, kita tuh harus mengidentifikasi masalah apa sih yang perlu diperbaiki dan harus kita uraikan secara terperinci. Jadi kita juga harus mengetahui dan membuat kriteria dari hasil perbaikan yang ingin kita capai, yang kita sebut sebagai target ya. Nah, pada langkah ini kita itu harus membutuhkan komunikasi dan dokumen yang efektif agar mencapai target yang diinginkan. Baik, selanjutnya nomor 3, where will occur? Nah, di mana sih dan lokasi yang tepat untuk melakukan perubahan dan bagian mana yang perlu dilakukan perubahan awal. Jadi dia akan menjadi contoh untuk proyek-proyek selanjutnya. Kita harus bisa menentukan itu ya. Terus yang keempat, can it be measured? Jadi setelah kita mengetahui alasan, apa yang harus kita perbaikin, kita menentukan lokasi atau pilot project, kita harus bisa mengukurnya dalam bentuk parameter-parameter yang jelas dan bisa dievaluasi secara berkala. Nah, mengukur ini memang bukan hal yang mudah, apalagi untuk mendefinisikan intangible menjadi tangible. Nah, itu makanya diperlukan tim khusus untuk bisa menentukan pengukuran yang tepat. Nah, biasanya itu dia bagian keuangan dan HRD itu duduk bersama untuk berdiskusi apa yang bisa dijadikan parameter yang tepat. Nah, tentunya ini didukung dengan persetujuan dari manajemen puncak, itu harus penting ketika kita telah menetapkan ukuran yang tepat. Jadi semua pihak itu harus saling bekerja sama ya. Nomor 5, can it be quantified? Nah, jadi setelah kita menentukan pengukurannya bagaimana, itu harus bisa diukur secara kuantifikasi atau dalam bentuk nominal. Hal ini kadang menjadi hal yang tersulit ya, karena sering tuh pertanyaan diungkapkan mengenai efisiensi. Seberapa besar sih efisiensi yang udah kita capai? Berapa sih tingkat efisiensi dan jumlah produktivitas yang udah kita peroleh? Nah, biasanya dikonversikan. Contohnya nih, tingkat jumlah tenaga kerja yang udah bisa kurangin, dan juga tingkat jam lembur yang udah ditekan ketika IT tersebut berjalan dengan baik. Jadi kita biasanya cari rasio ya. Cari amount, misalnya satu orang tenaga kerja pengurangannya sekitar 600 USD. Nah, itu bisa dikurangin. Bisa dijadikan acuan, jadi 600 dikali dengan berapa orang yang udah bisa kita kurangin. Biasanya kalau untuk standar satu orang itu pengurangannya berapa, itu udah ada perhitungannya sendiri dari perusahaan itu sendiri. Lalu pengurangan jam lembur juga, jadi harus ada before dan after. Sebelum implementasi IT itu diterapkan dengan sesudah diterapkan, harus ada penurunan dari jumlah jam overtime-nya. Contoh yang lainnya lagi, tingkat kesediaan barang yang bisa kita tekan dengan tingkat perputaran efisiensi waktu yang diperoleh dari penerapan IT, dari proses penerimaan hingga pengeluaran barang. Nah, selanjutnya nomor 6, can a financial value be put on it? Nah, ini merupakan wujud kuantifikasi itu harus kita ukur secara finansial atau keuangan. Jadi harus dituangkan dalam bentuk nominal ya. Tadi kan nominal angka, nah ini dalam bentuk rupiah atau USD, tergantung perusahaannya memakai apa. Namun nilai keuangan ini biasanya tidak langsung dijelaskan terang-terangan di laporan keuangan. Jadi dia biasa secara implisit. Nah, top manajemen itu harus tahu berapa sih impact finansialnya ketika implementasi ERP ini dilakukan. Apa yang sudah terjadi pengurangan-pengurangan itu top manajemen harus tahu ya. Jadi biasanya itu ada
rapat sendiri untuk membahas progres dan hasil-hasil yang sudah dicapai. Jadi sosialisasi dan komunikasi ke senior manajemen ini harus dilakukan dengan sangat baik dan efektif. Selanjutnya nomor 7, who is responsible for its delivery. Jadi untuk menyelesaikan target perubahan tersebut, kita harus menentukan siapa sih yang bertanggung jawab untuk mewujudkan implementasi tersebut. Apakah peranan konsultan dan internal tim, terus bagaimana sih wujud dari hasil tanggung jawab yang akan kita capai. Nah, kesemua hal itu harus kita dokumentasikan dengan jelas ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan pada rapat final ketika implementasi ERP ke senior manager di perusahaan. Selanjutnya nomor 8, what change are needed. Jadi setelah ada agen perubahan untuk melakukan perubahan, tentunya kita juga harus mengukur dan menentukan apa yang perlu dirubah dan sesuai dengan parameter-parameter yang diukur. Nah, dalam hal ini peranan para senior manajemen IT itu harus duduk bersama dan membahas secara serius apa sih kendala utama dalam mewujudkan hal ini jika ada kelompok-kelompok kepentingan yang akan menghambat tercapainya perubahan yang dikehendaki. Makanya peranan komite, CEO, top manajemen ini menjadi kunci utama untuk bisa memberikan dukungan penuh kepada agen perubahan tersebut agar ditargetkan mencapai hasil yang memang diinginkan. Lalu nomor 9, who will be affected. Jadi kita harus memperhatikan siapa yang akan terkena dampak dari perubahan tersebut. Kalau memang dia positif, biasanya selalu mendapat sambutan baik. Tapi enggak semuanya orang menganggap itu baik ya. Jika ada orang yang mempunyai kepentingan tertentu, biasanya dia tidak terlalu welcome dengan perubahan tersebut. Nah, makanya peranan CEO top manajemen dalam mengendalikan dan mewujudkan itu merupakan kunci utama dari kesuksesan evaluasi manfaat implementasi sistem ERP tersebut. Nah, yang ke-10, how we can change be made. Jadi setiap langkah perubahan dan perbaikan tentunya itu harus ditentukan bagaimana dan kapan perubahan tersebut dilakukan. Biasanya itu wujud proyek IT ini dilakukan dengan suatu periode tertentu dan bertahap. Nah, kalau memang dia perubahannya secara radikal dan akan berakibat luas, maka harus dipertimbangkan dan dipersiapkan secara dini dan detail. Makanya perlu apa? Penyusunan perencanaan proyek secara detail dan langkah-langkahnya itu harus jelas, step by stepnya harus tahu. Jadi tanggung jawab kita itu juga menjadi terarah dan sesuai dengan tujuan proyek perubahan. Nah, kalau di perusahaan sendiri itu biasanya sebelum kita meminta untuk mengimplementasikan suatu proses, suatu sistem, atau kita mau mengajukan investment, itu kita harus mempunyai proposal. Proposal itu terdiri dari schedule timing dari penerapan dari implementasi itu sendiri. Jadi dia terdiri dari awal, jadi penyiapan proposalnya berapa lama, butuh berapa waktu, lalu pencarian vendornya butuh berapa lama, lalu evaluasinya, trial ketika menggunakan sistemnya butuh berapa lama, terus dievaluasi lagi bagaimana resultnya. Nah, itu semuanya harus ada schedule yang jelas. Jadi kita tidak lewat dari batas waktu yang kita inginkan, bisa tetap on timing seperti itu. Nah, ini referensi buku yang kita pakai untuk pertemuan kita kali ini di chapter 7 ya, dari Iwan Kurnia Wijaya tahun 2012, judul bukunya Enterprise Resource Planning. Nah, baik, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.